Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Oke. Baik, hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-9. Materi ke-9 dari mata kuliah fikih usul fikih. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang hukum asal muamalah. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Pernah dengar kalimat muamalah? Pernah. Baik. Siapa nama kamu? Tirta. Menurut Tirta, sepengetahuan Tirta saja, muamalah itu apa Tirta? Yang terbayang Tirta saja. Gak usah definisi yang ribet-ribet. Keuangan, oke, termasuk. Tidak tepat 100%, tapi tidak salah. Siapa nama kamu? Paling ujung? Ya, kamu. Aturan yang mengikat kehidupan. Terkait apa? Ada aturan terkait ibadah, ada aturan terkait politik. Ini aturan terkait apa kira-kira muamalah itu? Keuangan, ekonomi, atau bisnis dan semacamnya. Baik. Kalau kita bicara masalah muamalah, tentu muamalah ini selain ditinjau dari aspek ekonomi, muamalah itu juga bagian daripada pembahasan hukum, khusus hukum Islam. Contohnya kayak jual beli. Kamu dalam transaksi jual beli itu ada hukumnya, nggak bisa sembarangan. Baik apa yang hendak dibeli, kepada siapa kamu bertransaksi, alat bayar apa yang kamu pakai, itu semua ada hukumnya, ada aturan mainnya. Tidak sembarangan, Pak, mau beli gula, bayarnya pakai apa? Pakai batu, nggak bisa. Karena batu nggak bernilai. Kecuali batu itu kamu ambil dari bawah laut, keram yang jadi berlian, nah lain cerita. Nah, jadi muamalah itu ada aturan hukumnya. Baik. Pada pertemuan ke-9 ini, adik-adik sekalian, kita akan membahas untuk memahami hukum muamalah itu, dasarnya seperti apa, sumbernya seperti apa, dan kaidah-kaidahnya itu seperti apa, supaya nanti adik-adik ke depan itu bisa memahami dengan baik hukum terkait muamalah ini, sehingga nanti ketika dalam transaksi kehidupan sehari-hari adik-adik nggak bingung menetapkan ini kira-kira apa hukumnya. Nah, seperti itu. Di antara kaidah yang perlu adik-adik tahu, dan kaidah ini berlaku dalam semua kegiatan muamalah adik-adik, yaitu kaidahnya berbunyi dalam bahasa Arab, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha. Nah, ini sengaja nggak saya kasih baris nih, supaya bisa adik-adik nanti mendengar, kemudian melihat visualisasinya, nanti menghafal. Oke. Arti kaidahnya kira-kira, hukum asal dalam kegiatan muamalah atau transaksi ekonomi adalah mubah, boleh atau halal. Jadi pada dasarnya, semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan transaksi bisnis yang melibatkan pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, apalagi contoh yang lain. Transaksi sehari-hari yang ada di perjalanan. Pinjam meminjam pernah nggak? Kamu tukang minjam kan? Hutang piutang dan banyak hal lagi. Pada dasarnya semua transaksi apapun itu dalam kegiatan ekonomi bisnis kita itu hukumnya adalah mubah, yaitu boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharaman. Hal ini berbeda, adik-adik sekalian, dengan ibadah. Ibadah itu pada dasarnya untuk melakukan suatu kegiatan ibadah itu mesti ada dalilnya dulu. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkannya, tidak boleh dibuat. Contoh sederhana. Boleh nggak kita salat subuh itu 6 rakaat? Nggak boleh. Misalnya kamu saking semangatnya, Pak, bagi saya seorang muslim yang taat 2 rakaat itu terlalu kecil, Pak. Bisa nggak saya 6 aja itu? Bisa nggak kira-kira? Kenapa nggak bisa? Iya, karena seluruh dalil salat subuh itu menunjukkan Rasul itu hanya salat 2 rakaat. Contoh, Pak, sama saya itu puasa Ramadan itu sebulan easy, Pak. Terlalu ringan gitu. Bisa nggak saya wajibkan puasa Muharram juga gitu? Jadi semua orang pemerintah tetapkan puasa itu 2 bulan. Ya, pertama bulan Ramadan, nanti akan datang tahun baru Islam, bulan Muharram full puasa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Padahal kan itu kan bagus ya, puasa kan bagus kan? Secara medis bagus,
Dalam syariat juga ada puasa. Tapi boleh nggak saya mewajibkan sesuatu yang dalam syariat nggak ada kewajibannya? Nggak boleh. Nah, jadi adik-adik sekalian, tapi dalam muamalah beda. Dalam muamalah kamu nggak perlu tunggu mana dalilnya. Yang perlu kamu tunggu adalah ada nggak hal yang mengharamkan itu. Nah, jadi tujuan kita belajar materi ini sebenarnya, jadi adik-adik mampu mendeteksi sumber utama dan kaidah hukum Islam dalam fikih muamalah. Karena kan kita 8 pertemuan sebelumnya fokus pada fikih ibadah. Nah, sekarang kita akan masuk pada fikih muamalah. Jadi dengan memahami kaidah sederhana ini sebenarnya, adik-adik itu diharapkan tidak ragu. Satu, tidak ragu dalam bertransaksi ekonomi hanya karena nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak ragu untuk berkreasi, membuat suatu jenis sistem atau bisnis baru yang mungkin orang-orang dulu nggak terpikirkan. Kayak contoh kayak Gojek gitu kan nggak terpikir orang dulu buat semacam ojek online, ya seperti itu. Boleh nggak Pak? Anggaplah ojek online itu belum ada. Tiba-tiba kamu terpikir ide, boleh nggak saya buat sistem antar jemput penumpang tapi pakai aplikasi? Kalau orang yang berpikirnya tidak seperti yang kita pelajari ini, oh nggak boleh tuh, nggak ada dia manusul. Bahkan bank dulu waktu mau didirikan di awal-awal dulu itu pun sempat terjadi perdebatan, dan salah satu alasan sebagian orang mengharapkan bank hanya karena di masa Rasulullah nggak ada bank. Nah, maka itu cara pandang seperti itu tidak tepat. Nah, dari kaidah ini ada beberapa poin yang saya ingin adik-adik itu pahami, ya, sehingga adik-adik nanti bisa paham tujuan dari kita belajar kaidah ini apa. Satu, pada dasarnya seorang muslim itu dihalalkan untuk berkreasi dalam urusan muamalah. Ingat kata kuncinya, berkreasi. Jadi adik-adik jangan hanya jadi penikmat produk pemikiran atau produk bisnis orang lain. Adik-adik ya dihalalkan untuk berkreasi dalam urusan muamalah. Khususnya ya yang terkait dengan transaksi perekonomian. Hal ini berbeda halnya dalam urusan akidah dan ibadah, di mana hukum asalnya adalah tauqif, yang artinya semata-mata mengikuti petunjuk tanpa diizinkan berkreasi. Jadi problem utama orang Islam belakangan hari ini, itu aktif benar, kreatif benar membuat suatu ibadah baru, menciptakan suatu jenis ibadah-ibadah baru, tapi mandek dalam berkreasi dalam urusan ekonomi dan bisnis. Terbalik. Jadi dengan belajar ini, adik-adik saya harapkan tuh mentalnya tuh mental kreatif tuh bangun bisnis, jangan mental kreatif bangun ibadah baru. Itu nanti muncul nabi-nabi baru, ya gitulah. Dengan segala cerita-cerita yang anehnya gitu. Jadi membuat kita nggak rasional gitu. Ibadah tuh simple, sudah ada aturannya, nggak usah dikotak-katik lagi. Sudah subuh 2 rakaat sudah. Yang wajib 5, jangan tambah-tambah lagi. Nah, sudah itu saja. Tapi dalam urusan muamalah, ayolah berkreasi. Islam mengasih jalan kok, buat sesuka hati kalian. Selama nggak Allah haramkan, mainkan. Nah, paham ada di semua? Oke, poin selanjutnya. Bahkan lebih jauh lagi, seorang muslim dituntut untuk berkreasi dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Adik-adik itu dituntut, bukan cuma sekedar boleh, dituntut. Ayolah orang Islam, ayolah mahasiswa muslim, buat suatu gebrakan baru dalam bisnis yang mungkin dulu orang nggak terpikirkan. Jangan nunggu orang dari luar sana, dari barat sana buat, oh kita jadi penikmat, lalu dicari dalil yang membolehkannya. Ya memang boleh, cuman maksudnya Islam itu mau kita itu kreatornya. Nah, jadi imajinasikan suatu kegiatan bisnis apapun dalam pikiran kalian tanpa perlu takut haram, kecuali imajinasikan itu bertabrakan dengan syariat. Nah, itu nggak boleh. Oke, kemudian yang ketiga, dalam menghadapi era digitalisasi, seorang muslim tidak perlu gagap menghadapi inovasi-inovasi baru. Nah, itu poin intinya. Jangan nanti sedikit-sedikit ada inovasi bisnis baru, wah ini haram. Kenapa? Gak ada dalilnya gitu. Saya ingat betul tuh waktu awal-awal muncul kayak marketplace seperti FB Marketplace, kemudian ada seperti seperti apa lagi juga yang tidak tahu. Tokopedia. Nah, itu awal-awal muncul tuh ada yang oh ini transaksinya nggak jelas ini, haram nih, nanti ada indikasi-indikasi. Jangan takut dulu. Ya, biarkan itu dulu berkembang, kita analisis. Ada nggak sisi-sisi bertabrakan dengan syariatnya? Kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Kecuali ada hal-hal yang bertabrakan. Itu pun kalau ada hal-hal yang bertabrakan,
Itu bukan kita hancurkan model bisnis baru tuh enggak. Tapi hal yang bertabrakan itu kita luruskan. Nah, supaya sejalan dengan syariat Islam. Ada seorang mahasiswa UIN, anak orang kaya. Ayahnya meninggal. Dia dapat harta warisan 10 miliar. Banyak nggak itu? Banyak. Beli bakso tuh berapa gerobak itu? 10 miliar itu. Lalu dia datang ke bank, karena dia takut kalau cuma nyimpan biasa, pakai tabungan biasa, nanti dikit-dikit tarik, dikit-dikit transfer, main game dikit-dikit top up gitu kan. Nah, jadi uangnya habis gitu aja. Jadi saran orang, udah bang, depositokan aja. Apa itu deposito? Pokoknya abang nabungnya, ngambilnya boleh nanti 3 bulan, 6 bulan baru boleh diambil, atau bahkan setahun baru boleh diambil duitnya. Oh gitu ya? Itu supaya uangnya nggak sering ditarik-tarik. Nah, dia pilihlah yang deposito 6 bulan. Ternyata 6 bulan kemudian pas dia mau ngambil, uangnya bertambah. Dia masukkan uang 10 miliar, ternyata dia dapat 10 miliar plus ada tambahan 4 juta. Dia heran dong, sebagai seorang mahasiswa muslim yang baik, dia tanya, bang, uang saya kok, sama abang-abang tellernya kan gitu, uang saya kok bisa 4 juta bertambah ini, padahal saya masukkan 10 miliar. Oh ya bang, uang abang kita bisniskan dengan cara, ini 10M nih, datang nasabah lain mau ngutang bangun usaha. Uang 10M abang ini kita kasih sebagai bentuk modal mereka bangun usaha. Atau kita kasih duit. Nah, dengan bunga sekian persen. Nah, dia kan ada untungnya tuh bang. Lalu uang tadi dari persenan bunga tadi balik ke bank sebagai keuntungan, dan nasabah deposito seperti abang juga mendapatkan pembagian dari keuntungan tersebut. Itu studi kasusnya. Pertanyaannya, yang seperti ini, deposito kan gak ada zaman Nabi kan? Tapi transaksi deposito yang saya bilang tadi ini, dengan seluruh rangkaiannya dari awal sampai akhir, sampai dapat keuntungan, itu boleh atau tidak. Nah, seperti itu, paham ya kasusnya ya? Ngerti kasusnya kan? Oke, jadi analisis kasus tersebut, pahami baik-baik, ya. Jangan terburu-buru menjawab, gunakan fatwa-fatwa tadi untuk menjawab pertanyaan atau studi kasus yang saya lemparkan tadi. Baik, jadi adik sekalian, sebagai penutup, kita akan coba berefleksi sebelum kita membaca terima kasih dan semangat belajar. Ya. Menurut kamu, ya, apalah tujuan kita mempelajari kaidah tadi itu? Yang terjadi dalam bisnis ini, seperti Oke, baik, bagus. Kamu paling pojok. Nah, ini kalau beliau yang paling pojok jauh-jauh paham, berarti saya yakin yang depan-depan juga mungkin paham. Menurut kamu, setelah kamu mengetahui kaidah hukum asal muamalah tadi, ya, menurut kamu ini, apa yang membedakan kamu nanti sama orang yang tak tahu hukum asal muamalah itu? Oke. Baik, sekarang kamu yang paling ujung. Ya. Setelah kamu belajar kaidah ini tadi, apa sikap kamu kalau tiba-tiba kamu tercetus suatu ide bisnis yang nggak pernah terfikirkan orang? Kamu di muslim yang taat, tapi punya suatu ide bisnis yang orang lain nggak pernah terfikir sebelumnya. Berani nggak kamu mengeksekusinya itu? Nggak berani? Kenapa nggak berani? Takut terjerumus pada hal-hal yang aneh. Berarti kan kamu tahu mana yang aneh, mana nggak aneh. Kamu takut terjerumus nih. Berarti kamu udah tahu mana yang aneh, nggak aneh. Oke. Ketika kamu takut kamu terjerumus pada hal yang aneh-aneh, kemana kamu akan datang mengkonsultasikan ide bisnis kamu itu? Kira-kira lah. Ayo, kemana kamu datangnya? Supaya nggak aneh-aneh itu. Bingung kamu menjawab? Jangan bingung. Cari saya, nama saya Pak Ahmad Muhaisin. Ya, kamu bisa jumpa saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Terima kasih untuk perhatian adik-adik sekalian. Ya, semoga tetap semangat belajar dan ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain dengan semangat yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.